Hai semuanya, makasih udah klik video ini. Dan bagi kamu yang belum subscribe, aku minta bantuannya untuk klik subscribe karena itu sangat berarti buat aku dan channelku ini. Oke, sekarang kita reading tarot lagi. Mungkin ini readingnya lebih ringan gitu. Dan aku buat temanya, judulnya adalah hal-hal yang dia bayangkan saat melamunkan kamu. Oke, aku ulang ya. Temanya atau judulnya yang aku buat sekarang adalah hal-hal yang dia bayangkan saat melamunkan kamu. Oke. Kamu bisa dealing sama siapa aja. Jadi dia itu bisa siapa aja. Bisa orang yang udah separation sama kamu, udah pisah, atau mungkin lagi break, lagi jeda, pokoknya lagi terpisah gitu. Dan bisa juga bagi kalian yang masih bertahan. Tapi kalau dari judul sama temanya, hubungan ini kayaknya kelihatan memang rumit gitu. Makanya dia melamunkan kamu gitu. Dan ini kan tarot itu cuma menangkap energi kita aja. Makanya aku saranin kamu harus lebih menyerahkan apapun sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Ambil hal-hal bermanfaatnya aja dari reading tarot kali ini gitu ya. Aku bikin dulu pilihannya. Oke. Aku bikin 3 pilihan untuk menjawab hal-hal yang dia bayangkan saat melamunkan kamu. Saran aku pilih pile-pile pilihan-pilihan yang sesuai dengan kata hati kamu, intuisi kamu. Tapi lebih baik tonton video ini dari awal sampai akhir. Karena energi kamu bisa aja ada di pilihan-pilihan yang mana bisa kamu pilih atau yang bukan kamu pilih gitu. Dan setiap pilihan itu bisa aja isi tarotnya saling berkaitan atau bisa jadi sambung menyambung gitu. Makanya aku saranin tonton semua pile gitu. Oke, pilihan pertama, pilihan pertama ini bentuknya ya. Pilihan kedua bentuknya kayak gini. Oke, pilihan ketiga dia kayak gini bentuknya. Oke, kelihatan nggak? Ini agak berjarak ya. Oke. Jadi ini pilihan pertama, ini pilihan kedua, ini pilihan ketiga. Boleh pause video ini kalau kamu butuh waktu untuk memilih gitu. Oke, sudah ya. Aku mulai, tapi ini aku singkirin dulu sementara. Ya, yang kita bahas duluan. Pilihan pertama untuk pile yang diwakili bentuk ini. Oke, aku taruh di sini. Ya. Oke, relax ya. Kita lihat energinya. Hal-hal yang dia bayangkan saat melamunkan kamu. Oke, ini jadi jumping card ya. Pertama ada Two of Pentacles. Kedua ada Judgment. Oke. Jumping card lagi, ada Page of Wands, The Hermit.
Oke. Lalu ada Two of Wands sama Seven of Cups. Oke, aku shuffle lagi tambahannya. Ada Three of Wands, Death, Justice, Six of Swords. Lalu ada Nine of Cups sama Seven of Wands. Oke. Jadi ini energinya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana pada saat aku ngomong soal isi tarot ini. Mungkin ada yang ngerasa ini cocok banget nanti, ada yang ngerasa beberapa part atau beberapa bagian aja yang cocok. Makanya saranku, tonton semua file pilihan, karena energi kamu bisa aja dari pilihan lain juga, dan bisa itu berkaitan atau berhubungan gitu. Dan karena ini general reading, ambil aja hal-hal yang bermanfaat, dan karena ini fun reading, jadi relax aja, jangan julid ya. Oke, kita mulai. Aku rasa ya, kamu tuh untuk yang milih pile 1, ini orang yang dealing sama kamu mungkin lagi separation sama kamu gitu. Dia itu pergi meninggalkan kamu karena dia punya pilihan lain, atau bisa aja karena dia banyak pilihan. Aku ngerasa ya, nih orang dulu dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan, misalnya kayak finansial atau keuangannya. Pokoknya ada sesuatu yang bisa dia banggakan dari dirinya, entah itu karena dia punya materi yang berlimpah, atau dia itu orangnya smart, atau punya segala sesuatu yang bisa membuat pride-nya tinggi atau membuat dia bangga. Nah, karena dia itu punya banyak pilihan, dulunya dia nggak terlalu respect sama kamu, dia nggak terlalu peduli sama kamu. Mungkin dia itu dulu orangnya cuek. Dia mengandalkan apa yang dia punya, dan dia ngerasa banyak pilihan, makanya dia menganggap kamu bukan orang yang berharga dulunya gitu. Dan aku ngerasa juga kamu juga ada pilihan lain selain dia, tapi pilihan kamu itu orangnya bisa lebih membahagiakan kamu daripada dia yang bersama kamu dulu gitu. Jadi terlepas dari siapa yang meninggalkan, kamu juga memang udah ada niatan dulu mau menarik diri dari orang ini, karena terlihat kalau kamu yang lebih banyak berjuang daripada dia gitu. Tapi setelah kalian separation, ini orang menuai apa yang dia tabur selama ini. Aku nggak tahu ya, entah sekarang kehidupannya tidak seperti dulu lagi. Misalnya, kalau dulu dia punya prestasi, mungkin sekarang dia jadi orang yang tidak terlalu dipandang. Kalau dulu dia punya
keuangan stabil, mungkin sekarang dia orangnya jadi biasa aja. Karena dia menuai apa yang dia tanam selama ini ke kamu. Gitu. Kembali lagi tentang tabur tuai. Jadi kalau selama ini dia menyakiti kamu, ya dia menuai perbuatan jahatnya itu sekarang. Dan semesta membuat hidupnya itu sekarang menderita. Gitu. Tapi dia ada keinginan mau kembali sama kamu setelah dia menerima karmanya. Dia sadar sama perbuatannya selama ini. Dia pengen kembali lagi ke kamu. Dia ngerasa udah siap, udah pengen datang ke kamu. Tapi dia nggak tahu langkah apa yang harus dia jalani untuk datang ke kamu. Karena kamu, mungkin beberapa dari kalian udah bersama yang lain. Nah, dia bingung tuh gimana ngambil hati kamu lagi. Karena dia bingung, jadinya dia nge-stalking kamu. Dia kepoin media sosial kamu untuk tahu kabar kamu sekarang. Apa kamu udah punya yang lain? Terus kalau misalnya kamu udah ketahuan punya yang lain, punya yang baru, dia tetap stalking kamu untuk tahu kamu masih sama yang lain atau enggak, supaya dia tahu kapan dia bisa datang lagi ke kamu. Gitu. Nah, jadi yang dia lakukan nggak hanya itu aja, dia juga kepoin kamu, perasaan kamu dengan menonton-nonton beberapa channel tarot gitu. Jadi dia pengen tahu perasaan kamu masih ada nggak sama dia sekarang melalui channel-channel tarot yang dia tonton gitu. Jadi setelah dia tahu tuh melalui stalkingnya dia di media sosial kamu, terus stalking perasaan kamu dari channel tarot. Nah, di situ dia tiba-tiba melamun. Dia melamunkan kamu. Dia melamunkan kamu. Aku rasa ya, kamu itu juga masih punya perasaan sama dia, meskipun kamu beberapa dari kalian udah punya orang baru. Tapi kamu memilih yang lain itu, yang baru itu, karena orang yang baru itu bisa bahagiain kamu lahir batin, gak kayak dia dulu. Makanya kamu bertahan sama orang yang baru. Beberapa dari kalian kayak gitu. Nah, karena dia udah tahu tuh perasaan kamu masih ada melalui channel tarot, pas dia ngelamunin kamu, dia bayangin wajah kamu sambil senyum-senyum. Dia itu senyum-senyumnya gini loh, karena dia tahu melalui channel tarot kalau kamu masih punya perasaan sama dia. Kamu masih nungguin dia berjuang lagi untuk kamu. Jadi dia pada saat melamunkan kamu, dia bayangin tuh wajah kamu sambil senyum-senyum. Maksudnya dia ya yang senyum-senyum, karena dia ada happy-nya juga pada saat tahu melalui channel tarot kalau kamu masih sayang sama dia. Dia senyum-senyum. Ngebayangin wajah kamu waktu melamun gitu. Lalu yang dia bayangin itu nggak soal itu doang, tapi yang dia bayangin itu ada juga tentang kesedihan. Kesedihannya gini loh, kayak sebuah penyesalan kalau dulu dia udah menyia-nyiakan kamu. Jadi dia melamun sambil membayangkan perpisahan kalian dulu. Dia sangat nyesel. Bahkan di dalam hatinya dia itu ngerasa kalau bisa waktu itu
dimundurkan kembali, dia pengen memperbaiki kesalahannya. Dia nggak mau ngelakuin kesalahan yang dulu lagi kalau dia masih bisa memperbaikinya gitu. Jadi dia tuh melamun sambil membayangkan perpisahan kalian dulu yang menurut dia sangat dia sesali gitu. Jadi apa ya, aku rasa dia ini juga ada perasaan kayak gimana ya datang lagi ke kamu supaya kamu kembali ke dia, tapi kamu punya orang lain gitu. Itu yang dalam bayangan dia, dalam lamunan dia saat melamunkan kamu gitu. Jadi kalau misalnya dia melamun, dia membayangkan tuh perasaannya dan perasaan kamu itu ternyata masih saling sayang. Dia membayangkan itu setelah dia cari tahu pencerahan-pencerahan dari stalkingnya di media sosial dan channel tarot. Tapi tiba-tiba dia ngerasa kayak hatinya itu sedih karena sulit bagi kalian untuk bersatu lagi. Apalagi kamu udah punya orang lain. Dia ngerasa gitu. Tapi kalau beberapa dari kalian misalnya belum punya orang baru, ya dia itu datang ke kamu itu sulit karena dia ngerasa kamu juga punya banyak pilihan. Jadi ada perasaan malu, minder untuk datang lagi ke kamu. Jadi dia itu sekarang mungkin lebih banyak mengumpulkan mental, mengumpulkan keberanian untuk balik lagi ke kamu. Gitu. Oke, aku lihat dulu message-nya ya. Wow, ini double. 1, 2, kebanyakan 3, ini juga double ya. Ma 6. Oke, 1, aku buka dulu ya. Oke, sama yang ini. Oke, sama ini ya. Oke, jadi ini ada message ya. Yang pertama tuh ada codependency, getting to know each other, new love, make the effort, past life relationship, sama forgiving and learning. Nah, jadi di sini tuh ada tentang codependency, ketergantungan. Bisa saja nih orang udah ketergantungan banget sama kamu karena kamu selama ini selalu mengerti dia. Jadi dia itu sangat kehilangan kamu. Dia sulit menjalani hidupnya karena dia sudah ketergantungan sama kamu. Gitu. Dia tahu kalau kamu yang bisa membahagiakan dia. Makanya dia menyesali perpisahan kalian. Terus ada getting to know each other. Nah, harus mengenal satu sama lain. Jadi kalau kamu rasa orang ini ada niatan untuk berubah, ya kamu lihat dulu perjuangan dia untuk kamu. Kalau kamu rasa dia deserve, layak untuk dikasih kesempatan, itu hak kamu menentukan. Gitu. Kemudian ada new love, yang aku bilang tadi tentang cinta baru, pilihan baru. Mungkin beberapa dari kalian udah memulai yang baru dengan orang lain. Tapi
Saran aku jangan terlalu memaksakan membuat hubungan baru kalau kalian sendiri belum move on dari orang ini, gitu. Terus ada make the effort. Nah, kasih kesempatan orang ini untuk berupaya ke kamu kalau kamu masih mau kasih kesempatan, gitu. Kalau kamu masih mau kasih kesempatan untuk orang ini berjuang ke kamu, itu terserah kamu mengambil keputusan. Itu hak kamu mengambil keputusan menerima lagi atau enggak, gitu. Nah, ini ada past life relationship. Karena udah kelihatan kan dari tadi, ini orang adalah orang dulu, orang masa lalu kamu. Terus ada forgiving and learning. Maafkan dan jadikan ini pelajaran. Kamu harus bisa lepaskan maaf untuk dia, meskipun beberapa dari kalian belum mendapatkan permohonan maaf dari orang ini. Dan jadikan ini pelajaran, hikmah, bagaimana cara kalian menyikapi sebuah hubungan, gitu. Jadi ya, hal-hal yang dia bayangkan saat melamunkan kamu, dia membayangi kamu sambil dia senyum-senyum karena tahu kalau kamu masih punya perasaan sama dia. Dia tahu itu dari channel tarot, gitu. Tapi dia juga membayangkan hal-hal yang sedih, terutama tentang pada saat dia stalking kamu di media sosial. Mungkin beberapa dari kalian udah nge-publish hubungan kalian dengan orang baru. Nah, disitulah dia membayangkan hal-hal yang dia lihat itu di media sosial kamu, dan hatinya semakin terasa sakit melihat kamu bahagia dengan orang lain, gitu. Tapi kalau kamu belum punya orang lain, dia ada perasaan malu untuk datang ke kamu. Jadi dia membayangkan kamu sambil dia ketakutan, sambil dia malu, sambil dia minder, gitu. Oke, aku rasa ini aja yang pile 1, pilihan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Kamu juga bisa cek pilihan-pilihan kartu yang lain, karena bisa aja berkaitan dengan yang ini, atau energi kamu juga ada di situ, gitu ya. Oke. Kalau suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Oke, yang kedua, bagi kalian yang milih pilihan kedua, diwakilkan oleh bentuk ini. Oke, aku taruh di sini ya. Oke. Aku shuffle dulu kartunya. Kira-kira hal apa yang dia bayangkan saat melamunkan kamu? Oke, ada 9 of Wands, 3 of Pentacles, lalu Queen of Wands, kemudian ada 6 of Swords, oke, the Fool, sama the Emperor. Oke, aku shuffle lagi tambahannya. Ada 3 of Wands, the Moon, Ten of Swords, oke, the Hangman, the Devil, sama Knight of Cups. Oke.
Jadi ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku bicara tentang isi tarot ini. Makanya saran aku tonton juga file pilihan kartu nomor lain, karena energi kamu juga bisa ada di situ dan berkaitan dengan ini, gitu. Dan karena ini general reading, ambil hal-hal yang bermanfaat aja buat kamu. Dan karena ini fun reading, jadi relax aja ya. Oke, nah aku lihat bagi kalian yang milih file nomor 2, pilihan 2, kalian dealing sama orang yang mungkin hubungannya tidak jelas. Misal, hanya sekedar friendzone atau hubungan tanpa status, bisa juga belum nyatain perasaan, dan bisa juga di sini hubungan LDR dan hubungan yang lagi break. Pokoknya hubungan ini belum tahu kejelasannya nanti gimana. Itu yang kalian rasain. Terus aku ngerasa ya, ini orang hidupnya banyak sekali pengaruh dari orang lain. Pertama, pengaruh dari keluarga. Mungkin dia orang yang sayang sama keluarga atau deket sama keluarga. Jadi apapun yang dikatakan keluarganya, dia selalu ngedengerin keluarganya itu. Kemudian lingkungan pertemanannya itu rasa aku kurang baik gitu loh. Jadi banyak teman-teman beracun, banyak teman-teman toksik yang mempengaruhi pola pikir dia. Jadi dia kayaknya itu orangnya banyak teman, tapi nggak semua temannya membangun dirinya. Gitu. Jadi lingkungannya itu yang ngebentuk karakternya menjadi orang yang egois. Mungkin beberapa dari kalian dealing sama orang yang egois gitu. Nah, kemudian yang aku lihat, kamu sama dia kayaknya banyak perbedaan. Perbedaannya itu bisa perbedaan latar belakang keluarga, bisa juga mungkin perbedaan usia. Tapi kalau aku bicara soal usia, itu bisa aja tentang kedewasaan. Entah dia orangnya belum dewasa, kamu yang udah dewasa. Bisa vice versa. Dan perbedaan itu bisa apa aja ya, tentang agama kah, tentang suku kah, atau tentang ras, atau apapun yang membuat kalian itu kelihatan banget berbedanya. Terus kalau soal perbedaan itu bisa aja ada minimal ya tentang perbedaan karakter. Jadi karakter kamu berbeda dengan karakter dia. Itulah yang dibangun dari keluarga, dibangun dari sukunya, atau apapun yang membuat dia jadi punya karakter seperti itu. Kamu punya karakter yang seperti yang kamu rasain gitu. Mungkin hubungan ini tuh sulit banget, banyak banget drama. Aku ngerasa kamu yang terlalu banyak effort untuk orang ini. Sedangkan orang ini maunya diperjuangin terus, orangnya mau dibujuk-bujuk terus. Gitu. Jadi kalau kamu yang udah meninggalkan orang kayak gini, beberapa dari kalian yang udah meninggalkan orang seperti ini, disitulah dia ngerasa sakit. Karena apa coba? Kamu yang selama ini banyak ngasih pengorbanan buat dia, gitu. Aku rasa juga dia nggak bisa mendapatkan kebahagiaan di luar sana seperti kebahagiaan yang dia dapat dari kamu. Karena kamu itu kasih kenyamanan, kamu itu sosok yang menurut dia ya, kalau kamu feminin, kamu tuh orangnya keibuan.
Tapi kalau kamu maskulin, kamu tuh berkarisma bagi dia. Jadi kamu tuh gak bisa dihilangkan dari ingatan dia. Gitu. Dan dia juga ada ketertarikan fisik gitu ke kamu. Jadi kalau ngelihat kamu tuh bawaannya dia semangat gitu. Tapi setelah kalian terpisah, apalagi berjarak, dia kehilangan banget. Tapi kayaknya kamu tuh udah capek dengan semua drama yang dia buat dalam hubungan ini. Jadi kalian misalnya udah pisah, kamu menarik diri, dia kayaknya nggak mau ngejar kamu. Jadi dia kayak ngerasa, oh kita pisah, ya udah, dia kayak gitu. Padahal hatinya hancur loh, hancur banget. Gitu. Dia memulai yang baru pun dalam hidupnya, dia nggak bisa lupain kamu. Tapi dia gengsi mengakuinya. Harga dirinya itu tinggi banget. Gitu. Beberapa dari kalian mungkin dealing sama orang yang juga ada perbedaan finansial. Kalau misalnya kamu orangnya lebih mateng, kayaknya karir kamu lebih cemerlang daripada dia. Jadi dia masih ngerasa belum siap. Dia nggak mau harga dirinya jatuh datang ke kamu. Gitu. Jadi kalau dia melamun ya, yang dia bayangin itu kayak gini loh. Dia cinta sama kamu. Tapi dia bingung. Kenapa dalam dirinya ada sifat egois, ada sifat gengsi. Dia bingung. Dia tuh bingung banget. Kenapa dia bisa kayak gini? Dia bingung. Jadi dia tuh melamunin soal itu loh, dia bayangin tentang itu. Dia seperti ngerasa gimana ya. Jadi kalau dia melamunkan kamu, yang dia bayangin itu kayak, kok aku tuh pecundang banget ya gitu. Itu yang dia bayangin, itu yang ada dalam otaknya. Dia bingung banget kenapa dia bisa jadi orang yang gengsian, yang gak bisa memperjuangkan kamu. Yang kedua nih, yang dia bayangin lagi adalah dia itu sayang sama kamu. Dia tahu kalian saling cinta. Tapi dia itu gak terima kenyataan kalau kalian punya perbedaan. Karena perbedaan kalian itu yang ngebuat dia ngerasa hubungan ini makin sulit. Kamu pun kayaknya ngerasa kayak gitu. Jadi mungkin beberapa dari kalian belum menerima pernyataan cinta, belum nyatain cinta. Mungkin ada beberapa kayak gitu, nggak mau ngomong cinta karena udah tahu ada perbedaan. Jadi hubungan ini kelihatan mustahil gitu dalam bayangan dia. Kamu juga bisa kayak gitu mikirnya. Jadi dia melamunkan kamu sambil membayangkan hal-hal kayak tadi yang aku bilang. Gitu. Jadi gimana ya? Mungkin nih orang kayaknya sekarang lebih kayak berserah aja, berpasrah. Gimana takdir yang menentukan kalian bersatu atau enggak. Dia mungkin kayak gitu. Dia sekarang pasrah banget. Dia udah pasrah. Hubungan ini seperti apa nantinya ya, dia pasrah. Karena setiap dia melamunkan kamu, yang dia bayangkan adalah kebingungan dia tentang sifat gengsinya, egoisnya, dan perbedaan kalian. Itu yang membuat dia ngerasa hubungan ini tidak mungkin untuk diperjuangkan. Kayak gitu.
rumit ya. Kita lihat message-nya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Aku buka dulu ya. Oh, ini double. Wow, berarti ada 7 yang keluar ya. Nah, ini ada express your love, ada very soon, wow, ada soulmate, mungkin ada yang twin flame kan, make the effort, it's safe for you to love, engagement, sama pay attention to the red flags. Wow. Jadi gini ya. Pertama tuh kan keluar express your love. Bagi kalian yang belum nyatain cinta, beranikan diri untuk bilang cinta. Jangan dipendam-pendam, karena tuh rasanya sakit loh. Aku tahu sih beberapa dari kalian dealing sama orang yang banyak perbedaan. Tapi gak ada salahnya loh kalau kalian ungkapkan rasa sayang, ungkapkan rasa mengasihi orang ini. Gitu. Baik kamu atau dia, itu harus ada yang menyatakan perasaan. Supaya kalian tuh tahu kalau kalian itu memang punya ikatan rasa. Beberapa ada yang mempunyai spiritual connection, misalnya twin flame. Ini ada soulmate. Mungkin kamu dan dia itu twin flame. Kalau bersama itu bahagia banget. Meskipun kalian banyak perbedaan, tapi kalian bahagia saat bersama. Karena kalian itu punya visi dan misi yang sama mungkin. Kalian punya kesukaan yang sama, kalian itu twin atau mirror. Jadi kalau kamu yakin punya perasaan sama dia, dia itu memang punya perasaan sama kamu. Itulah yang dirasakan oleh twin flame. Apa yang kamu rasakan, dia rasakan juga. Jadi kalau kamu kehilangan, dia kehilangan juga. Dan ada very soon. Harus segera. Karena kalau ditunda-tunda komunikasinya, ditunda-tunda pertemuannya, kalaupun misalnya belum bisa bertemu, mulailah komunikasinya. Bagi kamu yang ngerasa masih gengsian, turunin pride-nya. Kalau kamu ngerasa hubungan ini membahagiakan kamu, jangan karena gengsi kamu melepaskan kebahagiaan kamu. Tapi kalau dia yang memang orang yang gengsian, kamu doain dia supaya segera memperbaiki hubungan kalian. Gitu. Ada make the effort. Nah, bagi orang yang sering menyakiti, itulah yang harus berjuang memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki kesalahan. Nah, terus ada it's safe for you to love. Ini bisa aman untukmu mencintai dia meskipun banyak perbedaan. Karena cinta itu anugerah ya. Jadi kalau banyak perbedaan, kamu bisa bicarakan ke dia. Kamu bisa heart to heart conversation ke dia. Bicara dari hati ke hati, gimana caranya untuk menyatukan perbedaan ini. Supaya hubungan ini nanti berujung ke jenjang yang lebih serius. Ada engagement, nah bisa aja nanti langsung lamaran, langsung tunangan gitu. Lalu ada pay attention to the red flags. Perhatikan tanda-tandanya, benang merahnya. Kalau kamu rasa hubungan ini masih deserve, masih layak, mau diperjuangkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu rasa terlalu sulit, kamu banyak-banyak aja berdoa supaya Tuhan yang ngasih jalan, Tuhan yang ngasih petunjuk,
Tuhan yang memberikan takdir apakah kalian bersatu atau enggak. Gitu ya. Oke. Jadi ini aja yang file 2, pilihan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya mau lihat file-file pilihan lain juga nggak apa-apa. Karena energi kamu bisa aja di situ juga. Dan mungkin berkaitan. Kalau misalnya suka jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Dah. The last, yang terakhir nih pilihan ketiga. Oke, bagi kalian yang pilih file ketiga diwakili oleh bentuk ini ya. Oke, aku taruh di sini. Baik, kita tarik dulu energinya. Aku shuffle kartunya. Hal-hal yang dia bayangkan saat melamunkan kamu. Oke. Pertama ada Eight of Cups. Ada King of Wands. Oke. Ada The Hermit. Ada Judgment. Oke. Ada Ace of Cups. Dan The Lovers. Oke. Aku shuffle lagi untuk tambahannya. Ada Six of Swords. Oke. Ace of Swords. The Hangman. Wow. Knight of Pentacles. Ace of Pentacles. Dan Page of Pentacles. Pentaclesnya banyak banget ya. Oke. Jadi ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian mana ketika aku ngomong isi tarot ini. Dan ini mungkin ada yang ngerasa cocok banget, ada yang ngerasa beberapa part atau beberapa bagian aja yang cocok. Makanya tadi aku saranin lihat pilihan-pilihan kartu, file semua nomor, karena semua isi kartu itu bisa aja ada kaitannya, bisa aja berhubungan gitu. Dan karena ini general reading, jadi bisa resonate, bisa enggak. Kamu ambil hal-hal yang bermanfaatnya aja, dan ini harus just for fun, karena fun reading ya. Jadi untuk file pilihan ketiga, ini aku rasa ada kaitannya dengan file pilihan pertama, ada kaitannya juga dengan file pilihan kedua. Jadi kayak dikombinasikan gitu. Dan ada beberapa tambahannya gitu ya. Jadi yang aku lihat di sini ada tentang hubungan LDR, ada hubungan yang digantung, ada juga yang udah terpisah, dan ada beberapa tentang koneksi soulmate twin flame gitu. Twin flame ini ya bercerita tentang kamu dan dia banyak persamaan, tapi ada perbedaan yang mencolok di antara kalian yang membuat salah satu menyerah. Dari pembacaan kartu ini, salah satu perbedaan yang mengganggu atau menggoyahkan hubungan ini adalah tentang finansial.
Mungkin salah satu orangnya lebih mapan, salah satu orangnya tidak lebih mapan. Gitu. Mungkin salah satu penghasilannya besar, stabil. Salah satu penghasilannya belum stabil. Jadi salah satu menarik diri dan menyerah dalam hubungan ini. Jadi kalau untuk pilihan ketiga, menurut aku kalian itu udah tahu. Jadi bagi kamu yang memilih pilihan 3, beberapa dari kalian itu udah tahu kalau kalian itu saling mencintai. Kamu dan dia udah tahu kalian saling mencintai. Bahkan mungkin ada yang udah saling tahu kalau kalian itu punya spiritual connection. Bisa tentang soulmate, twin flame. Kayaknya kalian udah saling tahu tentang itu. Karena apa? Aku ngerasa kamu dan dia adalah stalker di banyak channel tarot. Gitu. Itu yang aku rasain. Jadi kalian selalu pantengin setiap channel tarot, terutama tentang soulmate, twin flame. Itulah koneksi kalian. Kamu melakukan stalking ke channel tarot, dia juga kayak gitu. Apa yang kamu buat, itu juga yang dia perbuat. Karena apa coba? Kalian belum bisa memutuskan sesuatu. Kalian nggak ada komunikasi. Padahal hubungan ini bisa diperbaiki dengan komunikasi sebenarnya. Tapi kalian gak ada yang mau mulai duluan. Jadi kalian berdua itu sibuk stalking perasaan satu sama lain di channel tarot. Kamu stalking dia berdasarkan zodiaknya, dia stalking kamu berdasarkan zodiak kamu. Dan kalian berdua stalking juga di channel tarot tentang koneksi soulmate twin flame. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dia melamunkan kamu juga melamunkan dia. Kamu udah tahu kan apa yang kamu bayangkan tentang dia saat kamu melamunkan dia. Ya, itu juga yang dia lakukan. Ketika dia melamunkan kamu, yang dia bayangkan adalah koneksi kalian yang begitu kuat. Kuat banget. Karena apa? Aku bilang kayak gitu. Kemanapun kalian pergi, menjelajahi seluruh isi dunia ini, berkelana sana sini, kerja sana sini, atau sekolah sana sini, tetap koneksi itu balik lagi. Dia itu ngerasa koneksinya selalu balik lagi ke kamu. Kamu juga ngerasa kayak gitu. Itu sih. Jadi perpisahan ini malah membuat cinta itu semakin dalam, rindu itu semakin dalam. Kalau kangen nggak komunikasi, malah stalking di channel tarot. Ada juga yang stalking di media sosial. Tapi mungkin salah satu dari kalian ini ada yang nggak terlalu aktif di media sosial. Jadi karena salah satu nggak terlalu aktif di media sosial, nggak ada info dong yang dia dapat dari media sosial. Jadi ya dia stalkingnya di jalur lain ya channel tarot gitu. Jadi ya yang dia bayangkan itulah koneksi kalian yang selalu muter-muter tapi balik lagi ke kamu. Koneksi dia selalu balik lagi ke kamu, kamu juga koneksinya selalu balik ke dia. Itu yang dia bayangkan saat melamunkan kamu. Terus yang dia bayangkan lagi adalah hubungan ini sangat berat bagi dia. Karena dia ngerasa belum mapan. Atau vice versa. Dia ngerasa kamu sama dia belum selevel. Jadi kamu sibuk kerja, dia juga sibuk mengumpulkan koin-koinnya.
Aku rasa dia juga melamunkan kamu sambil ngebayangin suatu saat dia bisa menjadi seorang yang sukses dan berani datang ke kamu. Gitu. Cuma dia belum sampai kepikiran hubungan ini nanti dibawa kemana. Jadi ya itu sih yang dia bayangkan. Itu hal-hal yang dia bayangkan tentang koneksi kamu dan dia. Kemudian hubungan ini terasa berat karena isu finansial. Jadi bisa aja nih orang lagi mempersiapkan diri, lagi fokus ke karirnya, pekerjaannya, supaya suatu saat takdir itu mempertemukan kalian, dia udah ready, dia udah siap, dia udah mateng secara keuangan. Itu keinginan dia. Gitu. Oke, aku lihat dulu ya pesannya, message-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima, kebanyakan. Nah, oke, ada yang double nggak? Kita lihat dulu ya. Ini pertama, ada getting to know each other. Oke, harus saling pengertian. Ada keep an open mind. Ada passion. Wow. Make the effort. Again. Heart to heart conversation. You deserve love. Oke. Jadi, kalian itu harus getting to know each other, saling mengenal satu sama lain. Jangan karena ada misalnya isu finansial langsung ngerasa nggak pantas untuk berjuang dalam hubungan. Gitu. Terus ada keep an open mind, harus berpikir terbuka. Kalau hubungan yang ujungnya ada keseriusan itu mungkin nggak bisa langsung diwujudkan dengan instan. Mungkin harus ada prosesnya dulu, harus ngumpulin koin-koin dulu, harus ngumpulin materi, supaya nanti siap melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Lalu ada passion. Kalian itu sangat passionate. Kalau bertemu bahagia banget. Terutama yang twin flame. Karena kalau orang yang punya twin, yang punya banyak kesamaan, itu kalau ketemu tuh bahagia banget. Bergairah dan berhasrat banget. Jadi jangan langsung nyerah karena isu keuangan. Dan kamu harus lihat perjuangan dia gimana untuk suatu saat nanti datang lagi ke kamu. Terus ada make the effort, dia lagi sedang melakukan kerja keras untuk bisa kembali ke kamu. Dan ada heart to heart conversation, harus ada omongan dari hati ke hati. Kalau misalnya sekarang kangennya udah kangen berat banget, ya buka komunikasi. Salah satu harus bisa membuka komunikasi. Karena aku rasa misalnya kamu atau dia mulai duluan, pasti langsung direspon. Jadi kalau kamu mulai duluan, kamu jangan takut. Dia pasti ngerespon kamu. Gitu. Intinya mengalah itu bukan berarti kalah ya. Mengalah itu bisa berarti orang yang bijak gitu. Lalu ada you deserve love. Nah, layak mendapatkan cinta. Jadi terutama yang memiliki koneksi yang kuat,
hubungan yang passionate, bergairah, membahagiakan, ya layak kan dapet cinta, karena kalian saling memberikan kebahagiaan satu sama lain gitu. Intinya sih ya, dalam sebuah hubungan itu harus berjuang bersama, harus saling support, jangan gampang menyerah, karena ada segala sesuatu yang kurang itu jangan langsung menyerah gitu. Oke, aku rasa ini aja file 3. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok buat kamu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa juga lihat file pilihan lain, mana tahu energi kamu juga ada di situ, karena ini berkaitan, ini berhubungan sama file pilihan nomor yang lain gitu. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.